Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Landi Devawaris dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sesi 3 tugas akuntansi biaya yang saya telah pahami dan saya telah bisa dengan judul pengenalan istilah dan tujuan biaya part 2. Di sini ada berbagai jenis perusahaan, ada perusahaan sektor manufaktur membuat dan menjual produk mereka sendiri, ada perusahaan sektor perdagangan membeli kemudian menjual produk berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya, dan ini ada jenis-jenis persediaan. Ada 3 jenis persediaan, ada persediaan bahan langsung, itu persediaan yang akan digunakan dalam proses manufaktur. Ada persediaan barang dalam proses, barang yang baru sebagian dikerjakan tetapi belum sepenuhnya selesai. Ada persediaan barang jadi, adalah barang yang sepenuhnya telah selesai diproduksi tetapi belum dijual. Ada klasifikasi biaya manufaktur, ada biaya bahan langsung, biaya perolehan semua bahan yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari objek biaya. Ada biaya tenaga kerja langsung, meliputi kompensasi atas seluruh tenaga kerja manufaktur yang dapat ditelusuri ke objek biaya. Ada biaya manufaktur tidak langsung, biaya pabrik yang tidak dapat ditelusuri ke produk, juga dikenal sebagai biaya overhead manufaktur. Ada perbedaan antara biaya-biaya, ada biaya persediaan, semua biaya produk yang dianggap sebagai aktiva dalam neraca. Ada biaya periode, semua biaya yang dicantumkan pada laporan laba rugi selain harga pokok penjualan. Ada arus biaya, harga pokok produksi, biaya barang yang dibeli untuk diproses sampai selesai. Di sini ada rumus HPP produksi, yaitu BBB ditambah BTKL tambah BOP tambah BDP awal dikurangi BDP akhir, yaitu biaya bahan baku tambah biaya tenaga kerja langsung tambah biaya overhead pabrik ditambah barang dalam proses awal dikurangi barang dalam proses akhir. Di sini ada contoh soal kita pisahkan di sini. Perhatian soal ya. Di sini kita akan menjawab pertanyaan soal. Di sini PT Nusa Indah adalah perusahaan tekstil dengan produk utamanya berupa celana jeans. Berikut ini adalah sebagian data keuangan yang diperoleh dari catatan akuntansi PT Nusa Indah pada bulan Januari 2022. Di sini ada pendapatannya segini, persediaan barang dalam proses awal segini, gaji cleaning service segini, pembelian kain denimnya segini, pembelian resletingnya segini, gaji pembuat polanya 30 juta, pembelian benang 10 juta, pemasarannya 40 juta, gaji penjahit 54 juta, biaya sewa 5 juta, biaya air dan listrik 15 juta, pembelian kantong untuk packaging 4 juta, persediaan barang dalam proses akhir 54 juta. Oke, lanjutin. Kita pertama membuat laporan harga produksi dulu. Nah, di sini kita membuat laporan ya, kita masukkan biaya bahan baku, pembelian kain denimnya kita masukkan ke sini, jadi 74 juta. Yang kedua ada BTKL, kita masukkan gaji pembuat pola, gaji penjahit. Jadi ini biaya tenaga kerja langsung. Jadi ini yang membuat celana jenis tersebut ya. Sini kita masukkan 30 juta, 54 juta, dan kita jumlahkan. Kita jumlahkan terlebih dahulu sama dengan 84 juta. Kita masukkan ke biaya overhead produksi. Kita pindahkan ke kredit. Nah, di sini ada biaya overhead produksinya itu ada kayak di luar dari tenaga kerja langsung ya. Ada gaji cleaning service, pembelian resleting, pembelian benang, biaya sewa gedung dan kendaraan, biaya air dan listrik, pembelian kantong untuk packaging. Di sini sudah ada nominalnya ada 8 juta, 20 juta, 10 juta, 5 juta, 15 juta, 4 juta. Kita jumlahkan terlebih dahulu jadi 62 juta. Kita pindahkan ke kredit. Nah, kita sudah kayak gini, kita jumlahkan 74 juta tambah 84 juta ditambah 62 juta. Kita buat ini baru total biaya produksi jadi 220 juta. Kita masukkan BDP awal itu kan 64 juta. Nah, kita tulis lagi BDP akhirnya 54 juta. Kita pertama jumlahkan terlebih dahulu 220 juta ditambah 64 juta. Nah, udah selesai kayak gitu dikurangi 54 juta. Kita mengetahui hasilnya itu harga pokok produksinya itu sama dengan 230 juta. Nah, ini adalah yang kedua, kita masukkan laporan laba atau rugi. Kita buat
ininya laporan laba ruginya, kita masukkan pendapatan 440 juta. Yang kedua ada harga pokok penjualan. Kita masukkan BDP awalnya sekian, harga pokok produksi 230 juta itu dari sini ya. Barang tersedia untuk dijual. Nah, ini kenapa bisa segini? Kita mengetahui dulu, kita menjumlahkan dari 64 juta ditambah 230 juta jadi segini. Kita masukkan BDP akhir dari situ ke sini. 294 juta dikurangi 54 juta, kita baru menuliskan HPP-nya itu 240 juta. Kita masukkan laba kotor. Laba kotor itu dari mana? Dari pendapatan dikurangi HPP, jadi 200 juta. Kita masukkan biaya operasi, pemasaran, distribusi dan layanan pelanggan, RP 40 juta, dan total biaya produksi juga 40 juta karena ini sudah masuk nilai komplemen aslinya gitu, nggak ada struktur-strukturnya gitu. Nah, kita masukkan juga laba operasi. Laba operasinya kenapa bisa 160 juta? Karena laba kotor dikurangi total biaya produksi sama dengan 160 juta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.